Panas kabar perselingkuhan yang diduga dilakukan Syahnaz dengan Randy Kajarnet. Sikap keduanya yang hingga kini bungkam membuat netizen gerah. Tak kunjung memberikan klarifikasi, netizen pun menuntut Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI agar memboikot keduanya untuk tidak lagi tampil di layar televisi. Menanggapi tuntutan netizen tersebut, KPI pun angkat bicara. Lantas, seperti apa sikap KPI terhadap Syahnaz dan Randy Kajarnet? Benarkah KPI mengambil sikap tegas terhadap keduanya yang diisukan berselingkuh di tengah tanggung jawab sosial mereka sebagai public figure untuk memberikan contoh yang baik kepada publik? Selain itu, terdapat ekspresi wajah dingin JJ di hadapan Syahnaz yang patut untuk ditelisik lebih dalam melalui analisis pakar mikroekspresi atas apa yang dirasakan oleh JJ saat ini. Lalu benarkah sejatinya hati JJ saat ini berkecamuk dengan perasaan campur aduk dengan menahan amarah, kecewa, mempedulikan masa depan anaknya, serta masih adanya perasaan cinta pada diri JJ kepada Syahnaz walau dalam hati? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kencang tuntutan netizen yang meminta Komisi Penyiaran Indonesia alias KPI untuk memboikot Syahnaz dan Randy Kajarnet untuk tidak lagi tampil di televisi pasca geger isu perselingkuhan yang diduga dilakukan keduanya, lalu bersikap tenang-tenang saja tanpa memberikan klarifikasi di tengah kegaduhan yang terjadi. Lantas, seperti apa KPI menanggapi tuntutan netizen tersebut? Benarkah hak untuk memboikot artis tidak ada di tangan KPI, tapi pada lembaga penyiaran seperti televisi ataupun radio? Perlu saya sampaikan bahwa tugas KPI itu tidak dalam rangka untuk memboikot artis A, artis B, artis C, dan seterusnya gitu kan. Sepenuhnya ini adalah kewenangan dari lembaga penyiaran televisi dan maupun radio untuk untuk meng-hire atau mengkontrak dari artis tersebut. Jadi tugas KPI tidak dalam rangka untuk memboikot artis ataupun aktor aktris A B C D F G, enggak. Tapi sekali lagi untuk tugasnya KPI adalah mengawasi isi siarannya, program siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran tersebut. Jadi kalau menayangkan infotainment yang sifatnya itu adalah dalam tanda kutip perselingkuhan ataupun perceraian dan lain sebagainya, tetap mengikuti rule-rule yang ada, mengikuti aturan-aturan P3SPS Undang-Undang Penyiaran kita gitu. P3SPS kita saya kira juga sudah sangat familiar sekali untuk lembaga penyiaran ya gitu kan. Termasuk tadi saya sudah mengatakan bahwa juga tidak memperburuk objek yang disiarkan, kemudian tidak mendorong berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam konflik tersebut. Yang paling penting adalah tidak melibatkan anak-anak. Banyaknya kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan para artis. Bahkan KPI sangat mengharapkan bahwa artis selaku public figure seharusnya memberikan contoh yang baik pada masyarakat karena akan aksi mereka selalu menjadi konsumsi publik dan akan diikuti. KPI juga menghimbau agar porsi pemberitaan terkait public figure yang memberikan contoh yang kurang baik dikurangi dan lebih ditonjolkan public figure yang berprestasi yang bebas dari dampak negatif bagi masyarakat. Apakah ini berarti KPI pun mendukung agar artis-artis yang diduga melakukan perselingkuhan pun diboikot dari layar kaca? Tapi menyikapi perkembangan kasus
S dan R yang diduga. Kemudian saya memahami betul emosi masyarakat gitu kan terkait S ini, karena bagaimanapun juga S ini adalah seorang public figure. Itu public figure ini bagi masyarakat adalah orang yang yang harus baik, tidak hanya di dalam peran dia di lembaga penyiaran gitu kan, di televisi gitu, tapi juga di dalam kehidupan nyatanya. Itu harapan masyarakat. Kami juga berharap begitu, public figure memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bahwa public figure itu ekspektasi masyarakat terhadap public figure ini kan, public figure namanya juga public figure ya, dicontoh, ditadani di masyarakat. Jadi sebaiknya juga baik, tidak hanya di dalam misalnya dia berperan protagonis atau berperan baik hanya di layar kaca saja, tapi di dalam kehidupan nyata juga memberikan tauladan, memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat. Itu lembaga penyiaran televisi maupun radio juga begitu, harus lebih banyak menayangkan public figure yang baik lah gitu kan. Namanya juga public figure, artis-artis yang pengisi acara, narasumber, host dan lain sebagainya yang bagus, yang bebas dari hal-hal yang dapat memperburuk atau dapat memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Itu harapan dari KPI. KPI juga berharap agar ditampilkan narasumber atau pembawa acara seperti public figure yang memang memiliki citra yang baik dan bebas dari hal-hal yang bisa membawa contoh yang negatif kepada masyarakat. Tetapi kami juga LP silakan saja menampilkan pemberitaan tersebut. Justru yang ingin KPI highlight adalah program atau siaran yang ditampilkan oleh lembaga penyiaran gitu kan. Terkait pemberitaan ini silakan saja. Tegas, sikap KPI menanggapi tuntutan netizen agar Syahnaz dan Randy Kajarnet diboikot karena diduga melakukan perselingkuhan. Lantas, benarkah kondisi rumah tangga Syahnaz dan JJ terlihat seolah baik-baik saja? Seperti apa ekspresi wajah JJ jika ditilik oleh pakar mikroekspresi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Silet Award 2023. Satu dekade hanya di RCTI. Terus menghibur masyarakat Indonesia. Oke. Netizen saat ini terus menantikan sikap dan pernyataan dari pihak Syahnaz serta JJ atas apa yang dilontarkan oleh Lady Nayoan atas dugaan perselingkuhan Syahnaz dengan Randy Kajarnet. Namun begitu, ekspresi kekecewaan JJ sepertinya dapat ditangkap oleh netizen dari beberapa gestur yang ditunjukkannya dalam sebuah video yang dicuplik di sosial media. Dalam snapshot kali ini, inilah 5 wajah dingin JJ di hadapan Syahnaz. Momen makan bersama seluruh keluarga yang diabadikan Rita Amelia, ibunda Gigi, sepertinya memiliki artian lain. Setelah JJ tertangkap kamera tak duduk di samping wanita yang telah memberikannya anak kembar itu. Ya, JJ terlihat memilih makan dan duduk di samping kakak Syahnaz, Nisha Ahmad, dan istri dari Tara Budiman, Gia Sadika. Sementara Syahnaz duduk cukup jauh atau melongkap 2 kursi di sebelah Nisha dan Gigi. Dalam momen lain, JJ juga kedapatan tak lagi bersebelahan dengan adik bungsu Raffi Ahmad itu saat tengah berfoto. Usai sang kakak ipar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menggelar acara tenis di bilangan Jakarta Selatan akhir pekan kemarin. Hal ini pun membuat pakar ekspresi menjelaskan arti dari beberapa foto dan angle dari sisi JJ atas apa yang tengah terjadi dalam rumah tangganya.
kemudian ini lagi pas masuk duduk terus kemudian duduknya bisa berjauhan, tapi distance itu yang menunjukkan kadang-kadang ada ya itu udah pasti ada jarak. Dan ada yang satu yang cuek sibuk makan, satu lagi karena seperti ini, itu bisa jadi diarahkan menuju ketidaksukaan ketika ada di posisi duduknya seperti itu gambarannya seperti itu aja ya, karena itu kemudian perlu diklarifikasi lagi, kenapa Mbak duduknya kok jauhan, nah kan gitu kan bisa diklarifikasi ya, atau kenapa Mas kok duduknya jaraknya cukup jauh, kenapa nggak duduk sebelahan atau seperti itu, karena bisa aja kan kondisinya sangat memungkinkan, misalnya datang ke satu tempat, 2 space yang tersedia, ya mereka duduknya cari tempat yang kosong kan. Nah, jadi bisa modelnya seperti itu, sangat mungkin. Sama kalau posisinya waktu di foto itu kan memang karena itu screen, istilahnya shoot cek gitu ya, jadi ya momen itu yang ketangkep, misalnya wajahnya Mas Jeje happy aja gitu ya, tapi misalnya wajah Mbak Shahnaz juga karena jaraknya jauh jadi nggak oke gitu ya. Nah itu bisa jadi seperti itu, pengennya dekat gitu ya. Sementara itu, ada momen yang menarik yang patut untuk ditelisik dari sisi mikroekspresi. Dalam acara yang sama yang digelar Raffi untuk mempertandingkannya melakukan olahraga tenis dengan Desta dan juga Dion Wiyoko, JJ yang terlihat menolak disuapi makanan oleh Shahnaz, dan netizen pun kembali dibuat bertanya-tanya perihal pandangan JJ yang tampak sangat kosong dan seperti tak antusias saat gelaran acara tersebut. Sementara itu, momen yang kembali menjadi pertanyaan dari pihak netizen adalah saat JJ terlihat memeluk erat Alsi Mega Marsha Tengker alias Caca Tengker, adik Nagita Slavina, dalam momen pertandingan tenis tersebut. Cukup lama JJ mendaratkan pelukannya kepada Caca, sementara di sampingnya pun Shahnaz tampak menerima pelukan dari beberapa keluarga besarnya, termasuk diantaranya kakak Arsyad Ahmad, Gia Sadikah. Lantas seperti apa pakar mikroekspresi melihat arti dari semua itu? Benarkah ini sebagai pertanda dan peristiwa menguatkan untuk JJ yang saat ini sedang menghadapi masalah berat yang dialaminya? Bisa jadi karena ini pendapat saya juga, hadirnya di situ ya karena memang mau nyemangatin Mas Raffinya, atau memang karena ini adiknya maka saya juga mesti datang ya, kayak gitu. Jadi kemungkinan itu sangat bisa terjadi ya. Berusaha untuk enjoy the time, mungkin dia sangat dekat gitu ya, sangat dekat. Terus kemudian dia juga sempat kayak ada sesuatu yang disampaikan, karena lihat ini interaksi eye contact-nya seperti itu, dan distance-nya dia juga cukup dekat gitu. Dan Caca kayak berusaha untuk menghibur. Sementara itu, ketika JJ sedang menghadapi goncangan yang besar, di lain sisi, Raffi Ahmad selaku kakak ipar dari JJ mengungkapkan keseharian serta kesibukannya sebagai seorang Sultan Andara. Seperti apa kesibukan dan keseharian Raffi Ahmad selaku Sultan Andara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semakin heboh disorot adalah pasca sikap JJ yang terlihat tenang-tenang saja yang terlihat dari luar. Kondisi rumah tangga JJ dan Shahnaz hingga kini pun terlihat seolah baik-baik saja. Hal itu terlihat sejak Shahnaz dan JJ jingkrak-jingkrak saat menyaksikan pertandingan tenis bareng. Juga JJ yang masih terlihat bahagia menikmati momen kebersamaan dengan buah hatinya di rumah.
Tak hanya itu, di tengah isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Shahnaz dan Randy Kajarnet, ternyata beginilah kehidupan keluarga Raffi Ahmad yang disebut-sebut sebagai Sultan Andara, di mana JJ kini menjadi bagian dalam lingkaran keluarga Sultan sebagai adik ipar Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pun terus menggeliat dalam urusan bisnisnya, di mana kali ini menunjukkan lini bisnisnya termasuk bisnis kuliner yang kini ia tekuni. Pada kesempatan tersebut, Raffi bahkan turun langsung ke dapur restorannya yang memang memasak dan menyajikan makanan dengan sensasi pedas yang bertema sambal. Alhamdulillah nih, ini berkah. Ini saya sama Putra, waktu itu Putra ini dia cuma 1 kaki 5-nya di Kalibata, terus gua cobain, terus enak, gua bilang gua invest ya, terus dia langsung sebelum gua pulang dia langsung cari materai, bener jangan bohong, ternyata udah. Habis gitu besoknya viral, saya posting di Instagram, terus ada teman wartawan, food blogger, terus juga ya udah, jadinya viral organik. Itu kalau punya bisnis buat menengah ke bawah tuh punya kepuasan lain, masyarakat itu bisa makan semuanya. Gimana Bang? Balik. Berapa lama kalau mau dibakar gini? Kurang lebih 5 menit. Semuanya balik. Wow, top. Ini seru juga jualan kaki 5 guys. Senang bisa. Enak gak Bu, Ibu? Mantap gak? Harga murah kan? Mantap, top is the best. Ini gimana pakai nasi? Nasi jeruk gimana nasi jeruk? Bu ya. Kasih Bu ya. Dari aku, ya aku ngajarin dia ilmu bisnisnya, dia ngajarin aku gimana caranya untuk menjaga cita rasa yang enak. Ini kan tantangan juga buat kita berdua. Semakin banyak kita punya tempat, semakin harus terjaga cita rasanya. Semakin banyak aku punya investor, punya partner, harus tetap terjaga segi dari bisnisnya juga. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.